Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mommy Twin Channel dengan materi keperawatan holistik. Kali ini dengan submateri adalah pengobatan holistik secara Islami. Oke, kita lanjut ya teman-teman sahabat holistik. Nah, ini dia konsep pengobatan dalam Islam dan aplikasi keperawatan holistik di tatanan klinik dan masyarakat. Nah, artinya tidak ada pembedaan holistik itu di berbagai bentuk apapun. Di pelayanan masyarakat juga bisa dilakukan. Kita awali dulu tentang konsep pengobatan dalam Islam. Pengobatan dalam Islam ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Diutus bukan untuk menjadi dokter, namun nilai-nilai medis dari sabda-sabda beliau besar sekali pengaruhnya bagi perkembangan pengobatan Islam. Nah, hal ini terbukti dalam sejarah kehidupan beliau yang berumur sampai 63 tahun. Menurut Dr. Haeckel dalam bukunya Hayatun Muhammad Rasulullah SAW hanya menderita sakit 2 kali saja seumur hidupnya. Wah, keren ya, hanya 2 kali saja sampai usia 63 tahun. Nah, selanjutnya, pertama beliau sakit ketika kembali mengunjungi kuburan sahabatnya di Baqi karena kuatnya tekanan panas itu diakibatkan oleh suhu gurun, beliau menderita sunstroke. Kedua, menjelang wafatnya, beliau menderita apa yang disebut dengan bisyahri wal hima, sulit tidur dan demam tinggi. Nah, dari sini tergambar betapa beliau adalah manusia yang sangat memperhatikan masalah kesehatan. Yang beliau konsumsi dalam kehidupan sehari-hari juga jauh baik sekali ya. Makanya saat ini di perkembangan pengobatan saat ini ada namanya pengobatan tibun nabawi, yaitu pola kesehatan kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pengobatan Islam ini menurut ilmu kedokteran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, penyembuhan berbagai penyakit jasmani melalui penggunaan beberapa jenis rerumputan, tumbuhan, madu, dan susu. Yang kedua, pengobatan berbagai penyakit rohani melalui pendekatan kejiwaan. Nah, yang ketiga, ada pengobatan dengan cara pencegahan. Serta yang keempat, ilmu-ilmu yang terkait dengan kedokteran terutama anatomi embriologi. Nah, kenapa keperawatan atau ilmu holistik itu dia kajiannya adalah body, mind, soul atau spirit. Nah, itu dia dari zaman dahulu kala di ilmu kedokteran pun sifat penyembuhannya adalah dari berbagai aspek baik jasmani, rohani, kemudian pencegahan penyakit serta bagaimana mempelajari ilmu anatominya. Next, kita masuk pada konsep pengobatan dalam Islam selanjutnya. Untuk mengobati penyakit rohani dan kegelisahan hati, Islam mengajarkan beberapa cara, yaitu membaca Al-Quran, kemudian berzikir, berdoa, dan sholat. Nah, perlu teman-teman ketahui di masa pandemi saat ini betapa banyaknya riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti baik nasional maupun internasional, bahwasanya ketika untuk menaikkan frekuensi imunitas tubuh,
ternyata membaca Al-Quran adalah frekuensi yang tertinggi untuk upaya peningkatan imunitas tubuh. Wow, keren ya teman-teman ya, betapa membaca Al-Quran itu sangat bermakna sekali terhadap penyembuhan penyakit. Selanjutnya kita masuk pada pengertian. Nah, definisi pendidikan holistik dalam pandangan Islam terlihat dari para sarjana Muslim pada Konferensi Dunia pertama tentang pendidikan Islam yang menyatakan bahwa pendidikan harus bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, kemudian diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, baik dari sisi spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak dalam perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat. Artinya secara agama Islam mengajarkan bagaimana pendidikan itu bergunanya bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman pada slide selanjutnya. Mengenai prinsip pendidikan holistik. Nah, dalam pendidikan holistik itu ada yang harus kita pegang atau punya prinsip. Pertama yaitu berpusat pada Tuhan yang menciptakan dan menjaga kehidupan kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka berusahalah untuk menjaga apa yang telah diberikannya. Nah, selanjutnya yang kedua, pendidikan untuk transformasi. Artinya, pendidikan yang kita tuntut atau yang kita pelajari, tujuannya bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita sebagai pembawa perubahan melakukan transformasi perubahan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu baik individu secara utuh di dalam masyarakat. Nah, pendidikan holistik ini secara individu kita sudah dapatkan, maka berbagilah di dalam masyarakat lingkungan kita. Nah, yang keempat, menghargai keunikan dan kreativitas individu dan masyarakat yang didasarkan pada kesaling hubungannya. Dan meningkatkan partisipasi aktif di masyarakat. Artinya mau budaya apapun, suku apapun, agama apapun, sebenarnya kita berusaha untuk saling bekerja sama, saling untuk melengkapi satu sama lain sehingga bisa mewujudkan masyarakat hidup sehat. Yang keenam, memperkukuh spiritualitas sebagai inti hidup dan sekaligus pusat pendidikan. Oke, teman-teman, kita masuk pada jenis terapi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nih, pertama ada bekam. Saat ini, teman-teman, di masyarakat kita sudah populer sekali ya terapi bekam. Nah, di mana bekam ini dilakukan dalam waktu di tanggal-tanggal baik, yaitu di tanggal sunnahnya ya. Jadi mereka ada tanggal sunnahnya 17, 19, dan 22.
secara hijriah ya. Kemudian yang kedua ada ruqyah. Nah, ruqyah ini adalah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga, terapi musik. Musiknya biasanya sejauh ini ada musik-musik slow ya, yang untuk merangsang bagaimana membuat individu menjadi lebih tenang. Ada juga terkadang yang menggunakan terapi murotal sebagai terapi musiknya. Yang keempat ada aromaterapi. Aromaterapi ini berasal kata dari aroma. Aroma berarti ada bau-bauan yang kita hirup, yang masuk ke dalam tubuh. Seperti apa? Seperti ekstrak lemon, ekstrak lavender. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan aromaterapi untuk membantu proses rangsangan atau endorfin untuk bisa keluar sehingga tubuh kita merasakan enjoy, kemudian nyerinya berkurang dan lain-lain. Yang kelima ada materi natural atau obat alamiah. Nah, perlu teman-teman ketahui, materi natural atau obat alamiah ini sudah banyak dilakukan saat ini dan pembelajarannya juga sudah mulai banyak ya, sudah mulai berkembang, yaitu pembelajaran obat-obat herbal. Nah, kita akan bahas satu demi satu jenis pengobatan tadi. Yang pertama ada pengobatan bekam. Bekam dalam bahasa Arab dikenal dengan hijamah dan dalam bahasa Inggris disebut dengan cuping, di mana bekam ini adalah proses mengeluarkan darah kotor atau angin dari dalam tubuh melalui kulit dengan menggunakan peralatan tertentu. Ya, nanti periode selanjutnya di video-video selanjutnya saya akan membahas tentang penata laksanaan terapi bekam. Nah, bekam sunnah adalah kaedah bekam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mana mempunyai bacaan-bacaan tertentu dan juga tempat-tempat serta masa-masa tertentu. Bekam adalah satu perawatan kesehatan peninggalan Rasulullah SAW yang telah dimodernkan mengikuti kaidah saintifik untuk mengeluarkan sisa-sisa toksik yang berbahaya dari badan kita melalui permukaan kulit. Nah, kalau zaman dulu cupingnya atau alatnya kopnya tidak seperti yang sekarang ya teman-teman. Kalau zaman dulu kopnya ada menggunakan tanduk kerbau. Nah, model seperti itu zaman-zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu tidak ada bahan-bahan yang terbuang, yang tersia-siakan ya. Nah, masuk pada manfaat bekam di mana dapat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam pengobatan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh badan. Kenapa? Karena sel-sel darah yang sudah tua atau usianya sudah lebih dari 120 hari, dia tidak ada manfaatnya lagi sehingga harus dikeluarkan. Itu buat para kaum lelaki. Tapi kalau perempuan biasanya cenderung akan keluar melalui menstruasi bulanan, sehingga buat para wanita tidak perlu khawatir kecuali wanita-wanita yang bermasalah dalam menstruasi ataupun menopause. Nah, yang ketiga ada mencuci darah. Artinya mencuci darah bukan darahnya kita cuci ambil deterjen kemudian kita cuci, bukan seperti itu ya. Balik cerita pada nomor 2 tentang peningkatan daya tahan tubuh badan. Ketika sel-sel darah sudah dikeluarkan, dia tidak menjadi toksik lagi, tidak menjadi racun lagi dalam tubuh. Nah, setelah dikeluarkan maka akan timbullah sel-sel darah baru lagi. Nah, itu maksud dari pencucian darah. Manfaat dari bekam tadi ya. Yang keempat adalah dapat mengatasi kemalasan, kelesuan, dan banyak tidur. Kenapa? Ya, orang-orang yang dengan
kondisi fisik yang tidak baik, biasanya efeknya ya seperti ini, ada malas, kelesuan, dan banyak tidur. Makanya setelah diterapi bekam, toksik-toksik tadi, kemalasan tadi, kelesuan tadi, melalui pembuangan toksik yang ada dalam tubuh, maka tubuhnya akan menjadi lebih baik. Yang kelima, sangat berkesan mengatasi racun. Ya, racunnya keluar lewat peredaran darah yang dikeluarkan dari darah-darah yang sudah tua tadi, yang sudah usianya kurang lebih 120 hari. Yang keenam, bermanfaat mengatasi luka-luka berdarah. Wah, bagus, benar sekali. Kenapa? Luka-luka yang berdarah itu juga mengandung toksik, ada kotoran, ada kumannya. Maka dengan berbekam akan membantulah proses mengatasi luka-luka tadi. Ya, oke teman-teman. Yang ketujuh, dapat mengatasi sakit kepala, migrain, dan sakit gigi. Saya sendiri pun sudah mengalami atau melakukan hal ini. Dengan berbekam, maka sakit kepala, migrain, serta sakit gigi bisa mengatasi hal tersebut. Lanjut. Yang kedelapan, mengatasi gangguan tekanan darah. Ya, kebetulan memang teman-teman atau keluarga yang datang ke saya itu dengan keluhan darah tinggi. Ketika dicek tekanan darahnya tinggi di atas normal. Sehingga saya bantu terapi dengan terapi bekam. Dengan terapi bekam maka dia akan membantu mengelastisitaskan pembuluh darah dan membuang darah-darah kotor sehingga tekanan darah kembali normal. Nah, hal ini juga sudah saya lakukan sudah saya riset maksudnya di Kota Jambi, di beberapa rumah bekam, ya, klinik bekam, bahwasanya melihat bagaimana manfaat dari terapi bekam basah dengan penurunan gangguan tekanan darah. Yang kesembilan, merawat berbagai jenis penyakit yang tidak boleh diobati dengan kaedah rawatan modern. Oke, paham ya teman-teman mengenai manfaat dari terapi bekam. Selanjutnya, pengobatan yang kedua yaitu ruqyah, di mana menurut bahasa mantra, jampi-jampi atau bacaan maknanya, ya. Adapun berdasarkan kaidah syar'i, ruqyah syariah adalah pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan obat-obat perlindungan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manfaat ruqyah sendiri untuk penjagaan, perlindungan, pengobatan, dan penyembuhan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dari berbagai gangguan dan penyakit fisik dan non-fisik, ya. Jadi teman-teman, walaupun hidup di masa dunia modern saat ini, jangan dibilang ya bahwasanya penyakit non-fisik itu tidak ada, ya. Nah, ruqyah syariah ya merupakan bagian dari syumuliyah Islam yang dapat digunakan untuk media dakwah sehingga diharapkan terapi ruqyah yang dilakukan tidak keluar dari bingkai dakwah Islam. Oke, selanjutnya ada terapi musik. Ya, untuk terapi musik berasal dari bahasa Yunani yaitu mus. Dalam bahasa
Yunani. Ya, dalam mitologi Yunani dikenal ada 9 mus atau dewi-dewi putri Zeus dan Mnemosyne yang menguasai nyanyian, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Musik adalah putra dari kasih sayang dan keindahan, kemegahan, kekuatan yang memiliki hubungan langsung dengan para dewa dunia. Wah, inilah makna asal muasal terapi musik ya teman-teman. Dan yang keempat, ada aromaterapi. Seperti yang saya sampaikan tadi mengenai aromaterapi, merupakan penggunaan minyak esensial yang digunakan untuk tujuan terapeutik. Ini menurut Dosey tahun 2005. Nah, secara pendekatan holistik yang digunakan perawat untuk melakukan asuhan keperawatan aromaterapi. Aromaterapi berhubungan dengan teori-teori keperawatan yang pasti. Keperawatan Watson tentang caring, di mana aromaterapi mengizinkan perawat untuk menunjukkan caring mereka dalam level yang lebih lama. Hal ini berhubungan dengan teori Barrett tentang power karena ia mengizinkan pasien untuk berpartisipasi, mengetahui perubahan dan menawarkan model perubahan melalui pemberdayaan atau penguatan. Nah, Nightingale sendiri menggunakan teori pertama yang menaruh pasien pada kondisi terbaik pada tingkat yang alami karena aromaterapi secara jelas menempatkan seperti ia mengizinkan pasien untuk berelaksasi secukupnya. Untuk proses penyembuhan yang terjadi padanya, Nightingale juga menyarankan pembentukan lingkaran yang kondusif, juga mendukung penyembuhan aromaterapi sangat baik di sini, karena minyak esensial membuat lingkungan aman pada beberapa level. Ya, kita juga bisa lakukan di rumah. Materi natural atau obat alamiah. Nah, seperti contohnya adalah madu. Manfaat madu diantaranya adalah sebagai antibakteri, anti radang, dan antioksidan. Madu menyehatkan gigi dan gusi, memutihkan gigi, mengobati sariawan dan gangguan mulut lainnya. Mengobati diabetes, mencegah terjadinya radang usus besar atau kolitis, kemudian MAH dan tukak lambung, membersihkan liver, serta melancarkan buang air kecil serta lain-lainnya. Banyak ya teman-teman manfaat madu itu, karena madu ini berasal dari lebah. Lebah adalah ciptaan Allah ya. Selanjutnya yang kedua adalah air zam-zam. Nah, air zam-zam ini berasal dari tanah Arab ya, di mana manfaatnya kadar kalsium dan garam magnesium lebih tinggi yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa haus dan efek penyembuhan. Mengandung zat fluoride yang berkhasiat memusnahkan kuman-kuman yang terdapat dalam kandungan airnya. Nah, memiliki keseimbangan elektrolit yang sempurna, juga mineral esensial yang sangat baik, penting bagi kesehatan, sangat alami dan murni, bebas dari satu pun organisme patogen dan tidak pernah kadaluarsa. Wow, keren ya. Ternyata air zam-zam itu tidak ada kadaluarsanya. Nah, zam-zam 100% alami, tidak mengandung klorin dan lain-lain. Selanjutnya ada minyak zaitun. Minyak zaitun yang mempunyai manfaat mengurangi kolesterol berbahaya tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat. Nah, mengurangi resiko penyumbatan atau trombosis dan penebalan arteriosklerosis pembuluh darah serta melindungi dari serangan kanker dan lain-lain.
Nah, teman-teman, minyak zaitun perlu teman-teman ketahui bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Diminum 1 sendok cukup pada pagi hari. Selanjutnya, manfaat dari kurma. Kurma diantaranya mencegah penyerapan kolesterol LDR dalam usus. Kemudian melancarkan buang air besar dan mencegah konstipasi atau buang air besar yang keras. Ada juga manfaat kurma karena dia mengandung antioksidan, antiinfeksi, antiinflamasi, dan antihemoragik. Dia akan menjaga kesehatan mata dan kulit diantaranya. Kemudian kalium dalam kurma adalah komponen penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah sehingga memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung, koroner, dan stroke serta lain-lainnya. Wah, hebat, manfaatnya udah banyak ya, madu, kemudian air zam-zam, minyak zaitun ya. Pengalaman pasien sebagai pengguna. Nah, pertama ada pasien yang pernah menggunakan terapi Islam, salah satunya bekam, mengatakan setelah bekam badannya terasa rileks, sakit kepalanya berkurang, berangsur-angsur hilang dan kesemutannya pun sudah jauh hilang. Wah, jadi jangan sepele ya teman-teman dengan pengobatan bekam. Nah, kita lihat pendekatan holistik yang digunakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Sebagai contoh lainnya dalam konsep penyembuhan subtle energy, seorang penderita kanker disarankan untuk tidak memelihara rasa benci dan dendam kepada orang lain dan juga putus asa. Apa hubungannya? Karena emosi-emosi tersebut akan membuat akan munculnya aura berwarna merah kotor yang merupakan lingkungan terbaik dari penyakit kanker yang ada. Tentu hal ini tidak secara langsung berlaku rumusan berkebalikan begitu saja. Ya, yaitu ketika seseorang yang cenderung memelihara rasa benci dan dendam serta putus asa akan berpotensi terkena penyakit kanker. Bukan sama sekali karena sampai hari ini tidak ada yang dapat memastikan apa sebenarnya penyebab dari penyakit kanker itu. Artinya begini teman-teman, bukan memelihara rasa dendam itu semata-mata yang akan mengakibatkan munculnya penyakit kanker ya. Jangan salah persepsi dengan yang saya sampaikan. Nah, analisa berdasarkan teori keperawatan holistik dan aspek legal dalam keperawatan holistik. Yang pertama, pengaturan pola hidup dan pola makan dan kebutuhan berimbang. Artinya pola makan yang baik, kemudian kebutuhan juga balance, itu akan memperbaiki makna kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua, relaksasi dengan konsep meditasi penyembuhan. Ketiga, ada stimulasi otak dengan teknik perangsangan alamiah. Kemudian yang keempat adalah silaturahmi doktrin. Silaturahmi bagian dari doktrin ya. Yang kelima adalah pancaran bioenergi. Yang keenam, stimulan promotor dengan nutrisi herbal. Yang ketujuh, terapi doa dengan kepasrahan mencapai God spot. Artinya kita benar-benar pasrah lillahi ta'ala, sehingga ketika sudah memang benar mencapai kepasrahan itu, maka proses asuhan akan menjadi lebih baik. Yang kedelapan ada hidroterapi dan stimulan dalam alam sebagai pelengkap dan penyeimbang. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih atas
telah stay tune terus di channel Mommy Twin. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu sehingga bisa saya terus membagi ilmunya buat teman-teman semua, teman-teman perawat holistik dan teman-teman di masyarakat luas bagaimana proses perawatan holistik itu berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.